Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Karma Pesugihan Babi Kresek yang Gila Harta. Berawal dari persaingan dagang antara Kamto dan Diran, Kamto memang sudah lebih dulu membuka usaha warteg bersama Tarmi istrinya. 3 tahun kemudian, Diran yang notabene masih kerabat Kamto, ikut-ikutan juga membuka warteg di depan rumahnya, yang kebetulan letaknya berseberangan dengan rumah Kamto. Mulanya Supinah istri Diran tidak setuju dengan ide suaminya itu, tapi Diran tetap bersikeras dengan niatnya itu. Nggak enak gimana Bune? Lah kan kita tidak pakai duit dia, tidak pinjam modal dari dia. Lagi pula kan jalan raya, jadi kita bebas mau buka usaha apa aja. Kilah Diran ketika Supinah mencoba melarangnya. Bukan begitu maksudku mas, Mbok ya kalau mau usaha, cari usaha yang lain, jadi tidak mencolok. Ingat Mbak Yutarmi, itu kan masih sepupumu, ujar Supinah menjelaskan keberatannya. Kalau bukan warteg, lantas aku mesti buka usaha apa? Buka bengkel? Aku kan bukan montir. Karena sampean itu pintar masak dan meracik bumbu, jadi kukira cuma usaha itulah yang paling cocok, jawab Diran. Supinah tahu benar watak suaminya itu. Dia memang tipe lelaki yang keras kepala, sukar untuk membantah keinginannya, hingga akhirnya dia mengalah dan ikut-ikutan membuka warteg. Meskipun dia tahu kalau sudah ada warteg Soponyono milik Kamto di belakang rumahnya. Akan halnya Kamto, selama 3 tahun dia membuka warteg, hasilnya cukup lumayan. Keadaan ekonominya sudah terangkat, karena letaknya di tepi jalan utama, yaitu di jalan lintas timur Sumatera, yang dilalui oleh banyak kendaraan. Tidak heran kalau pelanggannya cukup banyak. Yang makan di warung Kamto tidak hanya sopir truk dan bus, tetapi para penumpang juga ikut makan di sana. Kamto sebenarnya sama sekali tidak punya bakat dagang. Kesehariannya selama ini dihabiskan di kebun coklat yang tak seberapa luas, yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Apalagi Kamto yang cuma sampai kelas 4 SD, yang tak mengerti soal hitung-menghitung. Beruntung istrinya Tarmi, meskipun cuma lulusan SMP, tetapi dia memiliki jiwa usaha yang tinggi. Dengan bekal pengalamannya sejak kecil membantu ibunya berjualan nasi pecel di terminal Bandar Jaya, Tarmi berhasil mengajak Kamto untuk mencoba peruntungan, membuka warteg kecil-kecilan di depan rumahnya. Mulanya tentu saja Kamto menolak, karena memang dia sama sekali tidak punya pengalaman apa-apa. Alah, sampean ini ada-ada saja Bune, gerutu Kamto ketika Tarmi meminta uang hasil penjualan coklatnya untuk digunakan sebagai modal membuka warung. Aku kan cuma petani yang bisanya cuma pegang cangkul dan jemur coklat. Mana bisa aku memasak dan memilih bahan makanan. Tarmi kontan tersenyum geli melihat gerutuan suaminya itu. Loh, aku kan gak nyuruh sampean jadi tukang belanja sayur dan memasak. Aku cuma minta uang untuk modal. Selanjutnya soal lain serahkan padaku, ucap Tarmi seraya matanya mengerling genit ke arah Kamto. Beruntung Kamto saat itu menuruti kehendak istrinya. Kalau tidak, barangkali kehidupan mereka tidak semakmur sekarang. Dalam kurun waktu 2 tahun saja, rumah yang semula terbuat dari papan kini sudah berganti dengan tembok dan berlantai keramik. Lampu penerangan sudah tidak lagi menggunakan petromak yang berbahan bakar minyak tanah, yang makin lama makin mahal, tetapi kini sudah berganti listrik prabayar. Memasak pun sudah menggunakan kompor gas. Kamto sendiri sudah tidak lagi pergi ke ladang karena sudah dijualnya untuk menambah modal. Pokoknya kini Kamto sudah benar-benar berubah total dalam kesehariannya. Dia tidak lagi bercelana kolor di rumah, tetapi sudah bercelana jeans dan doyan nonton acara sepak bola di televisi. Berbeda dengan Tarmi istrinya, perempuan ini penampilannya tetap sederhana seperti dahulu. Tidak mau neko-neko. Dia tidak mau melihat Kamto yang cemburuan itu sampai menegurnya dan menduga macam-macam. Tetapi belakangan ini ceritanya jadi lain. Sejak Diran ikut-ikutan membuka warung nasi di seberang jalan,
yang tidak jauh dari rumahnya. Penghasilan warteg Kamto kini semakin lama semakin berkurang karena pelanggannya tidak lagi seramai dulu, bahkan sebagian pelanggannya dilihat malah pindah ke warung Diran. Melihat kenyataan ini, tentu saja Kamto jadi uring-uringan. Kini tak hentinya ia menggerutu dan sesekali mengeluarkan kata makian yang ditujukan kepada Diran saingannya itu. "Diancok, dasar Diran sialan. Beraninya dia menyaingi aku dan mengambil langgananku," makinya dengan geram. "Sudahlah Pak Ne, tidak perlu memaki begitu. Sabar saja. Rezeki sudah diatur oleh Gusti Allah. Usaha itu ada pasang surutnya. Ada saatnya ramai, ada saatnya sepi," ucap Tarmi berusaha meredakan emosi suaminya. "Tapi Bune, ini kan semua gara-gara Diran sialan itu. Coba kalau dia tidak ikut-ikutan membuka warteg seperti kita, warteg kita tidak akan jadi sepi seperti sekarang ini. Aku ndak terima. Pokoknya aku harus cari jalan bagaimana supaya wartegnya Diran itu jadi bangkrut." "Sudahlah Pak Ne, gak usah macem-macem. Sebaiknya kita syukuri saja apa yang kita alami saat ini. Yang penting kita masih punya pelanggan meskipun sedikit." Kembali Tarmi mencoba mewejangi suaminya yang sedang kalap itu. Tetapi Kamto yang memang tidak punya ilmu dan iman itu tak menggubris nasihat istrinya. Jiwanya yang polos itu kini telah dirasuki dendam. Diam-diam dengan alasan mau ke tempat temannya, dia pergi menemui seorang dukun. Pada sang dukun diutarakan maksud kedatangannya. "Maaf nak Kamto, kalau kau bermaksud untuk menghancurkan orang lain, aku tidak bisa menolongmu. Karena aku tidak sampai hati membuat orang jadi sengsara. Tetapi kalau kedatanganmu ini mencari kekayaan, maka aku bisa membantumu," kata sang dukun. "Maksud Mbah?" tanya Kamto tak mengerti. Sang dukun tersenyum. "Di sini tempatnya orang-orang yang hendak mencari pesugihan, bukan tempat orang yang mau balas dendam. Kalau kau ingin mencari kekayaan, maka aku bisa membantumu," jelas sang dukun. Jadi kaya? Duh, siapa sih yang tidak mau jadi orang kaya? Batin Kamto. Bukankah orang kaya itu dihormati dan disegani orang? Terbayang di mata Kamto harta yang berlimpah, hidup senang tanpa harus bekerja keras. Maka tanpa berpikir dua kali, Kamto segera mengikuti segala petunjuk dan persyaratan yang diajukan oleh sang dukun. Apalagi persyaratan yang diajukan oleh sang dukun tidak terlalu sulit untuk dijalaninya. Singkat cerita, Kamto melakukan pesugihan badul kresek, namun tanpa sepengetahuan istrinya. Tetapi saat Kamto pergi sendiri tengah malam untuk melakukan ritual, Tarmi merasa curiga dan kecurigaan Tarmi semakin kuat. Manakala pada suatu malam, dia melihat seekor babi keluar dari pintu belakang rumahnya. Keesokan harinya, Tarmi menginterogasi suaminya dan menyuruh Kamto untuk segera meninggalkan perbuatannya itu. Namun Kamto sudah kadung berteman dengan iblis, menolak perintah istrinya tersebut. "Pokoknya Buni tenang saja, aku kan tidak mesti mengorbankan nyawa orang lain. Lagi pula harta yang kudapat ini bisa kita nikmati bersama," jawab Kamto tanpa ekspresi. Alasan yang dikemukakan Kamto justru menambah sakit hati Tarmi. Akibatnya Tarmi segera pergi meninggalkan Kamto dan kembali ke rumah orang tuanya di Tegal. Baginya lebih baik hidup sengsara daripada hidup bersama manusia sesat seperti Kamto. Dasar manusia budak iblis laknat. Ditinggal istrinya tak membuat Kamto sedih. Malah sebaliknya dia bersyukur, karena dengan demikian dia merasa leluasa menjalankan lelakunya tanpa ada yang mengganggu. Kini Kamto jadi orang kaya. Dalam tempo singkat dia sudah bisa membangun rumahnya jadi bertingkat, lengkap dengan isinya yang mewah dan mahal. Keadaan Kamto itu sebenarnya membuat orang di sekitarnya merasa curiga. Dari mana dia mendapatkan uang? Karena Kamto tidak bekerja, sedangkan wartegnya sudah lama tutup sejak istrinya pergi. Mereka menduga kalau Kamto telah melakukan pesugihan. Apalagi belakangan ini warga sering kehilangan uang. Terlebih Diran sering mengalami nasib yang sama. Uang simpanannya selalu berkurang sedikit demi sedikit. Tetapi meskipun begitu, warga belum ada yang berani bertindak,
karena sejauh ini mereka belum menemukan bukti yang nyata. Mereka berpendapat biasanya pesugihan selalu memakan korban, tetapi hal ini tidak pernah terjadi, baik yang dialami keluarga ataupun warga. Rupanya meski lugu, Kamto termasuk beruntung karena dukun yang ditemui Kamto termasuk orang yang masih punya nurani. Pesugihan yang diberikan sang dukun kepada Kamto tidak harus memakan korban jiwa manusia. Kau cukup memberi makan seekor ayam cemani hitam pada peliharaanmu itu setiap malam Jumat, kata sang dukun pada Kamto. Persyaratan yang tidak terlalu sukar itu membuat Kamto merasa aman dan nyaman melakukan ritualnya. Karena itu lembaran rupiah selalu lancar diterimanya setiap malam Jumat. Sekarang Kamto sudah merasa tenang dengan apa yang telah dicapainya selama ini. Sekarang Diran tidak mungkin lagi bisa menyaingi aku. Berapapun penghasilan wartegnya setiap hari maupun setiap bulan, belum seberapa jika dibandingkan dengan yang kudapat, desis Kamto bangga. Tetapi rasa bangga yang berlebihan telah membuatnya lupa diri. Dia lupa mengontrol binatang peliharanya itu hingga lepas kembali. Dia lupa memberitahu pada binatang peliharanya itu tempat mana yang harus didatangi selanjutnya. Malam itu babi kresek peliharaannya mendatangi rumah Haji Suwito di daerah Gunung Sugi. Haji Suwito yang tengah berzikir di ruang tengah rumahnya tiba-tiba menghentikan zikirnya karena telinganya mendengar suara mencurigakan di belakang rumahnya. Dengan langkah perlahan dia berjalan ke belakang rumahnya dan membuka pintu. Astagfirullah. Haji Suwito terkejut sekali melihatnya. Dilihatnya seekor babi sedang mengendus-endus daun jendela kamarnya. Sambil melafalkan ayat kursi, Haji Suwito mengendap-endap mendekati babi itu. Lalu dengan sigap dia menyabetkan tasbihnya berulang kali ke tubuh babi itu. Sang babi pun jatuh tersungkur. Sambil meringkik babi itu terguling-guling, lalu kabur dengan tertatih-tatih karena kakinya yang pincang. Mendengar suara gaduh, tetangga pun terbangun dan segera keluar rumah ingin mengetahui apa yang terjadi. "Ada apa Pak Haji?" tanya seorang warga. "Aku melihat seekor babi. Setelah kupukul, dia lari ke arah kebun kopi," jawab Haji Suwito. Tanpa komando, warga pun segera melakukan pengejaran. Babi yang larinya tidak sempurna itu segera tertangkap oleh warga. Tanpa ampun, warga segera membantai babi itu hingga mati. Seiring dengan kematian babi itu, di rumah Kamto terjadi peristiwa yang muskil. Saat Kamto membuka lemari tempat menyimpan uang, dilihatnya isinya sudah kosong. Kamto menjerit histeris. Dia berlari keluar rumah sambil berteriak-teriak uangnya hilang. Pada setiap orang yang berpapasan dengannya, selalu bertanya, "Uangku hilang, kau mengambilnya ya?" Perbuatan itu dilakukan berhari-hari tanpa kenal lelah. Warga yang menyaksikan kejadian yang mengenaskan itu hanya sanggup mengucap istighfar. Tapi ada juga yang kesal dan berteriak, "Gila, gila!" Iya, Kamto memang sudah menjadi gila akibat perbuatannya yang gila harta. Akhirnya dia jadi gila sungguhan. Bila Anda bertemu dengan seorang lelaki berusia 30-an dengan pakaian dekil, lalu ia bertanya pada Anda, "Kau mengambil uangku ya?" Dia mungkin Kamto lelaki malang. Demikian Sobat Kisah Kehidupan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.